rupanya mereka ini sebetulnya sudah pernah dapat informasi yang meyakinkan. Tapi karena tidak mensyukuri kalian nikmat hidayah, nikmat pengetahuan yang diperolehnya, lalu salah gaul. Saya jadi ingat salah satu kader saya, Ustaz Deden. Dulu tuh dia alumni pesantren, kemudian masuk jurusan umum, saya sebut aja ya, masuk psikologi. Lalu jadi ateis. Wah. Ya, entah dosen yang mana yang dia kagumi, sehingga ya mungkin ilmu psikologi dulu ya, sebelum banyak dosen-dosen yang bagus. Jadi ya semi ateis lah, walaupun alumni pesantren. Nah, satu lagi teman-teman juga di UIN dulu, ya terutama yang masuk di filsafat atau perbandingan agama, ya di Usuluddin nih. Ada juga yang nggak sholat lagi gitu. Ya mungkin salah gaul nih, supaya kelihatan keren gitu. Mungkin Ustaz Deden juga punya temen lah kayak gitu. Tapi kalau saya kan banyak yang menghafal Quran, itu hafalannya pada hilang semua yang kayak gitu. Ya, jadi ini ya faktanya dulu kita cerita keseharian. Apa yang disampaikan oleh Abang Nake itu alurnya idza kunna idhaman nakhira. Jadi di sini ada istingkar. Ada sebuah kalimat pengingkaran. Tapi cuma bisa mengingkari, nggak punya argumen rasional yang bisa meyakinkan. Jadi dia cuma bisa mempersepsikan aja apa yang ada. Kok tubuh kita kan hancur? Iya. Memang hancur. Kan setiap orang bisa melihat dong kalau memang tubuh bisa hancur, anak kecil juga tahu. Cuma sampai di situ aja. Cuma sampai di situ lalu dia bertanya, emang bisa dibalikin lagi? Gitu kan? Cuma sampai di situ saja argumen dia. Nggak pernah punya argumen yang kuat. Celakanya, semua yang dia lihat di depan matanya justru membuktikan kebenaran-kebenaran. Fakta-fakta yang dia lihat, yang dia dengar itu, justru itu yang lebih cocok dalam pikiran dia, tapi terus-menerus mengingkari. Ini ya, psikologinya kaum pengingkar itu, di ayat ini. Aidza kunna idhaman nakhira. Jadi pemahaman secara keindahan bahasanya begitu. Nah, cerita teman tadi nih, udah deh, saya bilang, lu ikut gue aja deh, daripada lu kayak orang gila, ya, hidup juga susah, penghasilan gak jelas, seniman bukan, santri juga udah hilang, ya, buat makan juga susah, ikut gue deh. Ya, gitulah kira-kira. Ada berapa yang kayak begini nih. Dan itu semua mantan santri, jadi tanggung jawab saya lah. Mantan santri sudah hilang, tapi alhamdulillah pada balik lagi, gitu ya. Ada yang sampai menulis buku tentang Tuhan. Buku itu dia tulis dan bestseller, padahal ditulis pada saat dia pada puncak kebingungan tentang Tuhan. Lalu dia tulis, dan itu yang laku. Ini kejujuran dia. Dari semua buku yang dia tulis, yang bestseller itu adalah ketika dia lagi puncak bingung lalu menulis tentang Tuhan. Justru itu bestseller gitu. Deh, ini memang seru hidup ini. Ya akhirnya saya nggak usah bicara tinggi-tinggi sama dia. Coba lihat yang kamu lihat. Kamu jujur aja deh sama yang kamu lihat. Jujur yang kamu dengar gitu ya. Saya belum bicara langsung buat Allah itu kun fayakun, gampang kan. Tinggal Allah bilang kun fayakun.
Cuma kan dia butuh tangga berpikir. Sebetulnya Allah sudah siapin tangganya, dia aja yang ngerusak tangganya. Dia rusak sendiri gitu. Karena dia ingin mengganti teori-teori yang sudah fakta, padahal dia manusia baru di dunia ini. Terbawa mungkin bacaan orang-orang dahulunya, ya, yang disebut dengan terpengaruh lingkungan oleh Buya Hamka, oleh Habanaki di ayat ini, dia susah sekali menerimanya gara-gara berada di lingkungan yang salah. Nah, celakanya itu tadi, semua fakta yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, itu kok malah mendukung teori-teori yang sudah baku itu yang ada dalam benaknya yang dia imani sebetulnya. Ini orang seperti ini, setiap kali mengingkari, setiap kali pula tidak pernah bisa mendatangkan argumen yang bisa mematahkan fakta. Ya udah gitu aja berulang-ulang. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Cuma gitu aja. Dia hanya mengungkapkan, mempersepsikan sesuatu yang udah ada. Yang udah ada itu apa? Ya udah, satu hari kamu akan dikembalikan ke asal kamu. Terus, walaupun kamu sudah jadi tulang belulang, dia cuma bisa mengekspresikan yang ada, tapi dia nggak pernah bisa menolak. Kecuali hanya mempertanyakan saja, sebatas itu. Hanya mempertanyakan, aidza kunna idhaman nakhirah. Benar, kita bisa dibalikin lagi. Setelah tubuh saya tuh nyatu sama keramik, badan saya sudah nyatu sama tembok, atau badan saya sudah menyatu sama gunung dengan proses yang terjadi di perut bumi. Cuma itu aja. Nah, namun kan temuan-temuan ilmiah tadi diangkat. Misalnya, ada kok bagian manusia yang tidak pernah rusak. Contohnya apa? Tulang ekor. Ya. Nah, tulang ekor manusia ini akan menjadi jejak bagi siapapun bahwa Allah pernah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Bukan berarti kemudian lebih mudah mengadakan yang sudah ada sebelumnya, bukan. Saya mau nanya, kalau menurut Ibu Inyi, Assalamualaikum Bu Inyi, mudah mana bagi Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau menciptakan dari tidak ada, dari ada menjadi ada? Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Sudah paham pertanyaannya? Pertanyaannya paham? Iya. Mohon diulang Ustaz, maaf. Mana yang mudah, lebih mudah bagi Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau bagi Allah lebih mudah menciptakan sesuatu dari ada menjadi ada dalam bentuk lain? Allah lebih mudah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena Allah Maha Pencipta. Jawabannya yang benar adalah bagi Allah sama saja semuanya, mudah semuanya. Tidak ada yang lebih mudah. Kayak ada pilihan. Iya. Ya. Ya, itu memang pertanyaan jebakan. Tapi menguatkan akidah, gitu ya. Bukan pertanyaan jebakan untuk tebak-tebakan biasa, enggak. Ini pertanyaan menjebak untuk menguatkan akidah. Bagi Allah, Ustaz, bagi Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada sama saja dengan menciptakan dari ada menjadi ada, menjadi sesuatu yang baru. Nah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya sudah bisa melihat fenomena itu di alam ini. Bisa, apalagi semakin ke belakang ya, temuan-temuan ilmiah ini
bahwa rasionalisasi daripada akan adanya hari kebangkitan itu bisa dibuktikan dengan sains, tapi jangan itu deh dasarnya. Dasar sains itu buat orang yang ingkar itu perlu. Argumen sains buat yang ingkar itu perlu banget. Tapi buat yang beriman, dasar sains itu cuma menguatkan saja. Selama temuan-temuan sains itu mendukung kebenaran absolut Al-Quran. Gitu ya, kalau bahasa iman. Nah, puncaknya kalau orang beriman sih gampang. Kalau Allah bilang kun, fayakun. Allah bilang bangun, bangun. Allah bilang mati, ya mati. Bangkit, ya bangkit. Bagi orang beriman itu ringan kan, nggak perlu berat-berat gitu. Nggak perlu berat-berat gitu ngeyelnya, komplainnya. Nah, disinilah penjelasan Abdurrahman Ar-Manaki tentang Aidza kunna idhaman nakhirah. Terlalu gampang. Apalagi kalau kaitannya sama tanah. Kamu tinggal taruh benih, ya. Lalu kemudian jadi singkong misalnya. Ambil batang singkong, buang daunnya, tancepin lagi batangnya, bisa lagi. Atau hancurin sekalian, matiin tuh batang singkong, udahlah tinggalin di situ. Ntar juga tumbuh lagi. Itu kan terlalu simpel ya untuk membuktikan hari kebangkitan. Atau begini, tadi tanah ini kering, kerontang, tandus, turun hujan. Loh, kok tiba-tiba ada rumput? Loh, kok tiba-tiba ada ikan di sungai yang tadinya nggak pernah, atau di kolam, atau di genangan yang tadinya nggak pernah disiram ikan, kok di situ? Benar nggak? Nggak pernah. Saya ingat waktu BKT nih, banjir Kanal Timur dekat rumah ini. Digali, belum terhubung sama Kali Ciliwung. Belum terhubung dari mana-mana, emang baru digali doang. Banyak airnya, tiba-tiba orang pada mancing. Gitu ya. Dan mustahil ada orang mau lempar ikan di situ gitu ya. Yang banyak atau jadi kolam pemancingan. Tapi memang ketika saya turun lihat ya ada aja tuh ikan-ikan kecil di situ. Ini dari mana kehidupan ini ada? Betul nggak? Nah, begitu juga kalau kita lihat diri kita. Yang terlahir dari rahim ibu. Dulu, tahu nggak kita itu waktu diciptakan, mulai dari sesuatu yang nggak bisa disebut namanya apa. Ya, kita ini berasal, ini bahasa Al-Quran juga sebetulnya digambarkan oleh Aban Nake. Ya, kita ini pernah berasal dari sesuatu sebelum kita jadi kita berasal dari sesuatu yang nggak bisa disebut apa namanya. Nah, kalau mau tahu ya tanya aja dokter atau ahli anatomi ya. Tanya aja mereka. Terlalu banyak komponen-komponen penting di dalam tubuh kita yang nggak bisa dikasih nama. Baik dari awalnya maupun sampai sekarang. Terlalu banyak yang tidak bisa kita namai. Nah sekarang, kamu masih mempertanyakan Allah. Berdasarkan ilmu kamu. Kamu aja nggak pernah bisa menamai beberapa komponen di diri kamu ketika kamu dulu diciptakan. Nah ini kan sebuah proses berpikir, ini udah agak berat nih, udah agak maju nih. Ya, bahwa kita pernah berasal dari sesuatu yang tidak bisa disebut apa namanya. Ya, ternyata pengingkar terberat itu ya manusia. Setelah diberikan akal, setelah diberikan ilmu, bukannya tambah bagus, malah tambah. Ya, nah inilah celaan terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan.
Setelah Ustadz Den komen, ya nanti kita diskusi. Baik Ustaz. Abdurrahman Habanaki ini menjelaskan ada kalimat ini Ustaz. Bal takfi wala yushtaratu i'adatu dzarrati nafsiha ila ajsadihim hina ba'sihim. Bal takfi kharitatu nufusihimul baqiyatu fi dzarratin min dzarrati ajsadihim lil bina'i 'alaiha. Ya. Tidak disyaratkan mengembalikan seluruh atom-atom dirinya ke jasad-jasadnya ketika dibangkitkan, melainkan cukup satu peta diri. Gimana ya, peta diri, peta jiwa yang kekal di satu atom dari atom-atom jasadnya. Teorinya gini, kalau bahasa dia, teori DNA ini, teori DNA. Jadi gini, bagi Allah untuk membuat kita itu jadi manusia lagi, nggak perlu tangannya di sini, kakinya di situ, rambutnya di sana, matanya di sini, siapin dulu giginya. Ya, siapin dulu kukunya buat dibikin dari awal, nggak mesti begitu. Cukup satu sel DNA saja, kan gitu ya teorinya. Satu sel DNA yang nggak bisa dilihat dengan mata, bahwa di dalam satu sel DNA itu ternyata seluruh komponen diri manusia sudah tercakup. Mungkin di zamannya Habanaki, teori DNA ini belum terlalu dalam, Ustaz Den. Iya. Maka bahasanya masih bahasa saat itu. Kalau orang sekarang kan, iya. Ya. Kalau dulu barangkali paling teori darah lah ya. Ingin mengetahui keseluruhan kondisi tubuh, diambillah sel darah, gitu kan? Dulu di zaman beliau. Sekarang kan cukup mengambil salah satu DNA yang nggak kelihatan itu. Di setiap DNA manusia itu terkandung komponen seluruh manusia. Jadi nggak harus teori harus terkumpul dulu semua bahan baku buat jadi manusia. Wah, sudah ketemu semua tinggal satu tempurung lutut nggak ketemu di mana nih gitu. Nah Tuhan nggak perlu itu. Tempurung lutut kiri gitu. Sama kayak montir mau bikin atau mau merakit mobil gitu ya. Ya kalau montir, saya punya santri jago gitu, kalau beli motor yang bekas aja, dia bisa rakit kembali tuh. Tetep dicari. Buat Allah nggak perlu begitu. Cukup satu sel DNA. Lalu Allah bilang, jadilah maka terjadilah. Mungkin begitu Ustaz Den kalau bahasa sekarang. Iya, DNA kali Ustaz ya itu. Iya. Kharitatu nufusim. Jadi DNA itu ada di satu atom. Dan atom ini ada di ajbuz zanab gitu, di tulang ekor itu. Untuk membuat Savitri baru gitu ya. Nggak perlu temu hidungnya di mana nih, udah mukanya udah lengkap hidungnya. Ada tapi agak mancung, bukan punya dia ini pasti. Karena dia kan ukurannya agak-agak pendek gitu, hidungnya kurang tinggi kan. Waduh repot kalau di akhirat kayak gitu. Buat Allah nggak perlu kayak gitu-gitu. Ya. Ada Nizaki udah bisa, waduh, gigi geraham kirinya belum ketemu, belum bisa jadi manusia gitu. Nah bagi Allah cukup satu sel DNA. Sebagaimana ketika kita menanam pohon kan ya, kan ketika kita beli bibit kan cuma biji aja itu semua. Nggak perlu kita bikin pohon tuh nunggu jadi akar, jadi batang, jadi daun, jadi buah. Taruh aja benih. Semua kan tumbuh dengan sendirinya, bahkan banyak sekali. Seperti rerumputan itu. Madinah itu tanahnya subur, Ustaz Den. Saya tuh gampang menyaksikan, sama kalau kita perhatikan baik-baik ya. Tanah taman di depan rumah dari musim kering, kemudian tiba-tiba musim hujan lah. Kok besok-besok ada rumput ya? Ada rumput, tiba-tiba banyak gitu. Dari mana tuh? Inilah, sesimpel itu sebetulnya. Orang-orang ini kalau mau meyakini akan ada nyari kebangkitan.